Rahasia terbesar FPI dibongkar oleh ex HTI dan FPI. Saya jadiin satu, saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Rahasia terbesar FPI dibongkar oleh ex HTI dan FPI. Siapakah dia? Rahasia terbesar apa yang dibongkar oleh Ibu DJ ini? Nah, inilah yang akan kita bahas dan kita kupas pada video kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa FPI dahulu bernama Front Pembela Islam yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Dan pengurus serta anggotanya kemudian membentuk organisasi baru dengan nama Front Persaudaraan Islam. Tetapi ada yang tidak berubah, yaitu visi dan misi mereka tetap sama, yakni menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Dalam mewujudkan visi dan misinya itu, kita bisa melihat bagaimana sepak terjang daripada Front Persaudaraan Islam ini. Mereka begitu aktif di kancah politik. Mereka begitu aktif melakukan mobilisasi massa. Mereka sangat aktif melakukan orasi-orasi yang berbungkus dengan pengajian tablik dan ceramah. Ya, bahkan mereka tak segan-segan untuk mengkritik pemerintah, untuk mengkritik orang-orang yang kontra dengan mereka. Sehingga kita melihat bagaimana pertentangan yang sangat luar biasa yang terjadi antara Front Persaudaraan Islam yang dalam hal ini tentu adalah sangat berafiliasi dengan para habaib Ba'lawi, terutama adalah Bapak Rizik Syihab dan juga yang lainnya yang sangat kontra dengan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena memang dalam pandangan FPI ini, Front Persaudaraan Islam ini, PWILS adalah kompetitor yang bisa menghalangi apa yang mereka cita-citakan dalam visi mereka untuk mewujudkan negara yang menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Makanya kita lihat bagaimana polemik nasab ini sekarang bukan lagi hanya sekedar polemik dalam bidang keilmuan, tetapi sudah menyasar kepada pertentangan yang melibatkan bentrokan fisik. Baru-baru ini kejadian itu terjadi di Pemalang, ya, bagaimana ada korban-korban luka akibat bentrokan yang terjadi antara Front Persaudaraan Islam dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Inilah fakta yang terjadi yang sekarang ini merupakan PR bagi pemerintah kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipandang remeh. Karena permasalahan ini sudah menyangkut berbangsa dan bernegara, bahkan kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan kerusuhan, bahkan mungkin pemberontakan di kemudian hari. Oleh karenanya pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Berkaitan dengan FPI ini, ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh seorang mantan HTI dan FPI, dulu bernama Front Pembela Islam, yang kemudian sekarang sudah keluar, yang menjelaskan apa dan bagaimana FPI itu. Nah, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan apa dan bagaimana FPI itu di kancah politik kita, maka kita akan saksikan pada video berikut ini. Dulu itu sebelum FPI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater.
Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu. Saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal. Saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan anggota. Jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI. Ada MUI gabung jadi ya? jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. Ibu DJ menjelaskan bahwa dia dahulu itu adalah seorang debater, seorang ahli debat yang membela Islam dari orang-orang yang menghinanya, yang kemudian ketika nama beliau sudah terkenal, akhirnya beliau direkrut atau bergabung ke HTI dan FPI. Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat gak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, maka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Iya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener serius, Bang. Agenda dari FPI tadi sudah dijelaskan oleh Ibu DJ tadi adalah memasukkan DPR-DPRD seluruh Indonesia ini untuk menggolkan perda syariat Islam. Itu salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam. Ini menjelaskan bahwa agenda daripada FPI yang dahulu namanya Front Pembela Islam, ya sekarang namanya Front Persaudaraan Islam, adalah memasukkan perda-perda syariat ke DPRD seluruh Indonesia yang kemudian digolkan sebagai perda, dan itu sudah berhasil. Ibu DJ ini menjelaskan bahwa agenda pertama FPI ini adalah menggolkan syariat Islam di daerah-daerah melalui perda syariat. Nah, ini beliau katakan ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh FPI ini adalah dengan menyusupkan atau memasukkan di DPRD orang-orang yang nanti bisa menggolkan syariat Islam. Jadi akan didukung asalkan syariat Islam menjadi perda di daerah-daerah itu sendiri. Upaya yang mereka lakukan mendapatkan hasil di Banten, sehingga Banten mengeluarkan perda syariat Islam. Ini adalah usaha agenda yang dilakukan oleh FPI, dan Banten sukses ya dengan agenda daripada FPI ini. Sedangkan Aceh, kalau Aceh itu sendiri kan memang masyarakatnya sudah menginginkan adanya perda syariah karena mereka memiliki otonomi tersendiri di dalam masalah penegakan syariat Islam. Kalau bisa di seluruh daerah itu perda syariat itu kemudian digolkan, maka rencana terbesarnya adalah menjadikan Indonesia ini negara yang bersyariat Islam, yang menegakkan syariat Islam. Dan mereka melakukan hal-hal yang simpel dan kecil dulu dengan melakukan penyusupan ke DPRD dalam bahasa Ibu DJ tadi untuk menggolkan perda syariat Islam. Maka kalau sudah berhasil, kan tentu bisa saja nanti ke depannya Indonesia menggunakan syariat Islam. Nah, ini agenda besar dari Front Persaudaraan Islam atau yang namanya dahulu adalah Front Pembela Islam. Tujuannya adalah negara khilafah. Indonesia ingin dijadikan sebagai negara khilafah. Apa yang merupakan tujuan mereka untuk menjadikan Indonesia negara khilafah itu sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang hoax. Ternyata ada yang mendanai. Siapa yang mendanainya? Serius, dan mereka ada yang mendanai.
Ada yang Ada mendanai. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya Mayoritas Islam di Indonesia ya. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk Iya. membuat negara ini ya seperti negara Islam. Dicuci otaknya lagi. Nah, jadi ternyata HTI itu termasuk di dalamnya EPI itu dibiayai, didanai oleh London, negara Inggris tentunya ya. Ternyata mereka ada yang membiayai dari London karena HTI itu pusatnya ada di London, Inggris. Lebih mudah gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara Republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Iya. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia dan mereka udah banyak banget, Bang. Nah, sudah jelaskan bagaimana upaya-upaya mereka itu untuk menjadikan negara Indonesia ini negara khilafah Islamiyah yang menegakkan syariat Islam. Poinnya adalah mereka ingin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara khilafah Islamiyah. Sudah clear and clean apa tujuan daripada HTI dan EPI ini? Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011, 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama, dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu, kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo. Prabowo. Hatta berarti ya? Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung, Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu adalah partai yang mengakomodir HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah dilarang ada di Indonesia. Makanya wajar para tokoh-tokoh di PKS itu adalah ada di antaranya ex daripada anggota HTI. Ini dijelaskan oleh Ibu DJ ya, dan juga faktanya memang sudah ada ya, beberapa orang politisi PKS itu memang dia adalah bekas anggota HTI yang dilarang itu ya. PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI, karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Nah, HTI dan EPI itu ternyata kedua-duanya berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Nah, ini kata Ibu DJ ya, jelas ya? Terdengar ya? Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakai jubah. HTI itu ternyata lebih berbahaya dibandingkan dengan EPI karena HTI itu militansinya kuat luar biasa, sedangkan EPI adalah gerombolan-gerombolan yang berjubah. Jadi Ibu DJ mengatakan bahwa EPI ini adalah gerombolan-gerombolan yang berjubah. Luar biasa ya Bu. Bener militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI.
Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak, Bu? Ya sama. Sama juga? Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh, Kan mereka dulu ada FUI namanya. iya FUI ya. Ingat. Banyak bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, Nah, sudah jelas ya bahwa HTI dan FPI itu sama, menginginkan negara khilafah, menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang khilafah. Karena memang anggota HTI itu sekarang ada di FPI gitu. Jadi sudah jelas ya tuh ya. Jadi anggota FPI itu dulu adalah ex HTI. Jadi jelaslah tujuan mereka itu adalah untuk menjadikan Indonesia negara khilafah ya. Sudah jelas tuh. kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Markus Sinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya nih? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti itu, Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung FPHT untuk merubah itu semua supaya nggak masuk neraka gitu bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka. Nah, kenapa Bu ya? Orang-orang kayak Pak Farul Rozi, kayak Pak Sunarko, ya para purnawirawan itulah ya. Kok sekarang bersimbiose dengan mereka? Apakah hanya karena mereka dulu pernah ada di kubu Anies Baswedan? Jadi punya sakit hati yang sama, punya kepentingan yang sama, ya. Termasuk juga bahkan yang intelijen pun menjadi konyol begini kan sikapnya. Masa intelijen memberikan analisa terbuka ke publik, kan itu konyol, kan gitu loh. Iya. Gimana Bu? Jadi begini, para purnawirawan kenapa bergabung dengan FPI-HTI? Karena menyangka bahwa FPI-HTI itu masih banyak pasukannya. Oh, menyangka, mengira ya. Mengira. Kan mereka butuh people power. Selama ini kalau mereka ngomong revolusi people power, yang punya people power siapa mereka sekarang? FPI-HTI itu masih banyak, walaupun sudah dibubarkan itu masih banyak bang. Masih banyak. Oh iya, masih banyak akar-akar. Bahkan mereka punya sekolahan, mereka punya universitas, mereka udah mengakar kemana-mana itu. Makanya mereka berafiliasi dengan mereka. Oh itu. Saya, Itu yang membuat mereka merasa yakin karena mereka merasa punya masa. betul. Dan abang tahu kan ada gerakan rakyat sekarang yang lagi ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Armin mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu Bu? Walaupun mereka di atas kertas agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Masih. Yakin saya. Ideologinya Itu kan hanya kulit masih. aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan Apa Bu nama ormasnya Bu? gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan Rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Pembela Bela jadi Islam, Persaudaraan jadi Front Islam. Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, itu kan ditolak sama Kumham karena iya. karena ketuanya kan masih si Rizik. Masih. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama Ya, seperti sama, mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan ini. Menurut saya, Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan
akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu menurut Bu DJ. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak Imam Mahdi, maksudnya iya. penyebutan Imam Mahdi itu apa? Apa Gimana Bu? sebenarnya? Maksudnya gimana? Imam Mahdi, ketika seseorang disebut Imam Mahdi, itu kan artinya ada sebuah baiat. Baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir, Iya. bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasulullah, nanti akan muncul bendera-bendera hitam, Iya, iya, iya. berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Iya. Dari sini saja, gambaran ini saja kita udah tahu Iya. Anies Baswedan itu ke arah mana. Ya, Lam. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat Republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari EPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia dekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik, ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya FPI HTI, karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI, tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI, sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lain. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama. Ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau memang mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu menurut Bu DJ. Dari ibu kan 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Akan menyingkirkan. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu tidak. Nah, itu betul. Dari video tadi, maka kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah HTI dan FPI itu memiliki visi dan misi yang sama, yakni untuk menegakkan syariat Islam di negara Republik Indonesia ini dengan bingkai negara khilafah. Artinya, HTI dan FPI menginginkan Indonesia mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah Islamiyah. Nah, ini satu yang tidak bisa terbantahkan. Kita bisa melihat di dalam visi dan misi yang merupakan dasar daripada organisasi Front Persaudaraan Islam sekarang ini. Nah, hal inilah yang dinyatakan sendiri oleh Ibu DJ tadi. Bagaimana bahwa tujuan mereka adalah dengan segala upaya menginginkan merebut kekuasaan di negeri ini, mengganti Pancasila dengan khilafah Islamiyah. Lalu hal yang kedua, kita sudah memahami apa sih sesungguhnya tujuan daripada organisasi ini dan sepak terjang mereka yang telah mereka lakukan maupun yang akan mereka lakukan. Tentu kita tidak boleh tinggal diam. Pemerintah ini, negara ini pun tidak boleh tinggal diam. Harus segera bertindak. Apalagi sekarang kita sudah paham bagaimana masyarakat sudah mulai bergerak sesungguhnya. Dengan diantaranya polemik nasab yang sampai sekarang belum terselesaikan sudah 3 tahun. Ya, apalagi dengan berdirinya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini adalah pergerakan masyarakat muslim, pergerakan umat Islam di negeri ini yang sudah memiliki kesadaran akan bahayanya pergerakan orang-orang yang menginginkan mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah Islamiyah. Dan itu bukan lagi satu hal yang persangkaan belaka, tetapi sudah menjadi fakta. Bagaimana upaya-upaya mereka yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif mereka melakukan pergerakan-pergerakan itu. Bahkan merubah sejarah dengan berbagai macam upaya, ya, dengan mengaku-ngaku pahlawan-pahlawan kita itu adalah dari klan mereka, dengan
membangun kuburan-kuburan palsu atau lain sebagainya yang bahkan mengaku-ngaku bahwa bendera merah putih adalah dari saran dan usul mereka, mengaku-ngaku bahwa yang berjasa kalau tidak ada karangan mereka Ba'lawi ini, maka orang Indonesia masih dalam keadaan jahiliyah. Itu hal-hal yang seperti itu yang mereka gemakkan di tengah-tengah masyarakat, seolah mereka ini adalah pahlawan di negeri ini. Nah, oleh karenanya kepada anak-anak bangsa, teruslah kita memperjuangkan, mempertahankan apa-apa yang sudah diwariskan oleh para pahlawan kita, para alim ulama kita. Jangan sampai kemudian direbut oleh orang-orang pendatang ini, orang-orang yang sudah jelas, clean and clear, bahwa mereka ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dengan menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah Islamiyah. Oleh karenanya, yuk kita saling bergandengan, anak negeri ini, seluruh umat Islam di negeri ini. Kita bentengi negara kita dari orang-orang yang akan merongrong kemerdekaan kita. Dan juga kepada para pemerintah, para aparat, segeralah bertindak, mengambil tindakan yang tegas dan terukur. Jangan sampai kemudian sudah berdarah-darah, sudah timbul banyak korban di mana-mana, baru mengambil tindakan. Ini adalah hal yang sangat-sangat terlambat. Sebelum itu terjadi, maka segeralah ambil langkah yang tegas, terukur terhadap orang-orang yang sudah jelas-jelas akan merebut negara ini dan merubah ideologi dasar negara ini dengan ideologi yang menurut kemauan mereka. Mudah-mudahan video yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.